Lagi-lagi jajaran kejaksaan mencuri perhatian dengan pengusutan perkara korupsi. Masih hangat dalam ingatan soal Jiwasraya dan Asabri, kini perkara pertambangan menjadi sorotan kembali. Kasusnya sendiri bertajuk pada dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada tahun 2015 sampai 2022. Sampai April 2024 lalu, sudah ada 16 orang tersangka yang dijerat oleh kejaksaan, yang mana nama tersangka terakhir yang menjadi buah bibir yaitu Harvey Mois yang merupakan suami dari aktris Sandra Dewi. Secara sederhana, Pak Ketut yang merupakan juru bicara dari Kejagung memberitahukan bahwa kasus ini sebenarnya mengenai kerjasama pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta secara ilegal. Hasil pengelolaan itu dijual kembali kepada PT Timah Tbk sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Nah, kira-kira berapa ya kerugian negara yang harus ditanggung? Kejagung pada tanggal 19 Februari 2024 menghadirkan ahli lingkungan dari IPB yaitu Bambang Heru Saharjo. Dia melakukan penghitungan kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan hutan di Babel imbas dari dugaan korupsi yang merujuk pada Permen LH nomor 7 tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Permen LH nomor 7 tahun 2014 itu berisi tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Berlandaskan Permen Lingkungan Hidup, menurut Bambang, angka kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 271 triliun. Bambang menjelaskan angka 271 triliun ini adalah penghitungan kerugian kerusakan lingkungan dalam kawasan hutan dan non-kawasan hutan. Dia merincikan perhitungan kerugian dalam kawasan hutan dan non-kawasan hutan. Bambang menilai bahwa kerugian yang dialami di kawasan hutan itu sendiri tercapai 223 triliun. Dengan rincian, kerugian lingkungan ekologisnya adalah 157 triliun, ekonomi lingkungannya adalah 60 triliun, dan yang terakhir adalah pemulihannya, yaitu mencapai 5 triliun. Sedangkan kerugian yang dialami oleh non-kawasan hutan APL tercatat sejumlah 47 triliun dengan rincian bahwa biaya kerugian ekologisnya adalah 25 triliun, kerugian ekonomi lingkungannya adalah 15 triliun, dan yang terakhir adalah biaya pemulihan lingkungannya yaitu 6 triliun dengan total 47 triliun. Nah, sebenarnya teman-teman ini tahu nggak sih kalau misalkan upaya pemberantasan korupsi ini sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara. Sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Kira-kira kenapa ya? Data dari Indonesia Corruption Watch atau ICW menyebutkan bahwa pada 2020 pemberantasan korupsi mengalami kemunduran yang luar biasa. Praktis seluruh elemen kekuasaan negara mulai dari eksekutif, legislatif, dan penegak hukum tidak mampu memperlihatkan keberpihakan pada sektor pemberantasan korupsi. Arah kebijakan politik hukum pun kian kabur, alih-alih berorientasi pada kepentingan masyarakat yang dilakukan malah memperkuat kepentingan sekelompok oligarki. Potensi kerugian pada semester 1 tahun 2022 mencapai lebih dari 33 triliun, 202 kasus korupsi dengan 612 tersangka. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Komjen Pol Firly Barudi juga menyebutkan bahwa perilaku korupsi memiliki formula yang umum terjadi. Seseorang akan mudah melakukan korupsi karena adanya kekuasaan, ditambah dengan adanya kesempatan serta didukung oleh rendahnya integritas. Selaras dengan pernyataan dari Firly, saya juga akan mengutip dari Pusat Edukasi Anti Korupsi yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab korupsi dari internal, yaitu yang pertama adanya sifat serakah, tamak atau rakusnya manusia, yang kedua adanya gaya hidup yang konsumtif, dan yang terakhir adalah moral yang lemah. Oleh karena itu, upaya peningkatan integritas politik, penguatan penegakan hukum, dan reformasi konstitusi menjadi kunci dalam memerangi korupsi dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan di Indonesia. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara dapat dipulihkan dan fondasi demokrasi yang kuat dapat dibangun untuk masa depan yang lebih cerah.
Saya, Rachel Minda, mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang merupakan generasi anti korupsi. Sekian dari saya, sampai jumpa.